Rasulullah kemudian tanya, lah bojomu sapa? Kowe nikah karo sapa? Nah Rasulullah ternyata nggak semua kenal sahabat itu, istrinya. Kamu nikah dengan siapa? Ya Rasulullah, aku menikah dengan Armalah. Armalah ngerti Pak? Lagi rame. Armalah napa Pak? Janda. Loh, awakmu nom kok itu janda? Jabir ini Abdillah nggak ngomong gini, kan kalau niru panjenengan ya Rasul, nggak berani. Kan Rasulullah nikahi janda, beliau nggak berani ngomong begitu. Di kitab itu disebut, lah panjenengan nikahi Khadijah ya Rasul, nggak berani Jabir. Tapi dia dengan alasan logika yang benar, ya Rasulullah, anna usibati ba'da ghazwatil Uhud al-ab qad syahada. Ya Rasulullah, bapakku untuk musibah ya Rasulullah. Di perang Uhud beliau syahid. Saya anak pertama ya Rasulullah. Taraktuhu banatan sab'ah. Bapakku ninggalke adik aku wedok 7 ya Rasulullah. Cilik-cilik kabeh. Ini nak bapak tak ciptani ini melek kabeh ya. Adikku 7 ya Rasulullah. Wedok kabeh. Nah aku golek ideal calon bojo, yo karepku dhewe. Tapi aku ditinggal ya adik-adikku cilik. Maka kenapa aku memilih janda? Kemudian Rasulullah tersenyum. Lah memangnya kenapa kau milih? Ya Rasulullah, dia lebih pengalaman. Aku belum mampu ditinggal, sejak ditinggal ayah dan ibuku aku nggak tahu bagaimana membimbing merawat adik-adikku. Aku tidak ingin mereka setelah aku menikah kehilangan. Wah, ternyata contoh dari sahabat luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi istafa min ibadihi hamalata kitabihi wasna alaihim faqa min samawatihi. Assalatu wassalamu ala habibil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana khairan muallimin kafatan linnas. Allahumma rzuqnal ikhlas wa sabr fil qawli wal amal wa nufaqihu fid din wa 'allimu ta'wil ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi kita akan bertemu kembali dengan tahun baru Islam 1448 Hijriah. Kayaknya baru kemarin ini kita udah ketemu haji, udah berakhir haji dan kembali masuk kepada Syuro Muharram. Hadza min fadli Rabbi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kebaikan kepada kita di akhir tahun Hijriah ini dan memasuki tahun baru Hijriah. Karena keterbatasan waktu kita sampai jam 4 ya, kita coba untuk mengambil beberapa nasihat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait situasi apapun, khususnya berkenaan dengan amal. Ya, berkenaan dengan amal. Ada hadis sahih diriwayatkan oleh Abdullah ibni Amr ibni As radhiyallahu an. Hadis ini masyhur berkaitan dengan tabiat dan karakter amal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin sirratun wa likulli sirratin fatratun. Ini masyhur banget. Jadi kaidah ini kalau kita bisa renungi, dalami, cerna, oncei, kita akan jadi orang yang ya
sewajarnya lah begitu. Likuli kabeh apapun amal itu sirrotun, amal kuwi ana semangate, ana mute, ana walah membaranya lah kira-kira begitu. Tapi tabiat amal itu dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala walikulli sirrotin fatrotun. Setiap fluktuatif, setiap kali kita menjumpai puncak-puncak daripada kejayaan amal kita itu ada fatroh. Ada masa-masa fatroh, masa-masa bosan, masa malal. Awake dhewe tipene itu gampang bosenan. Itu harus dikenali itu. Tetapi ada pengingat. Famangkanat fatrotuhu. Catat, kata baginda Rasulullah. Ketika kita menjumpai diri kita fatroh, lagi nglokro, lagi, kalau orang Semarang bilang lepeh, lagi nggak semangat, ya, kurang nafsu, kurang darah. Artinya wis wangel, diiming-imingi apa, dikei motivasi apa, ora mempan. Kata Rasulullah, famangkanat fatrotuhu fi sunnati faqad aflaha. Siapa yang ketika bosennya, fatrohnya, lagi malesnya, dia dalam keadaan fi sunnati, bersama dengan kebiasaan-kebiasaan baikku, faqad aflaha, maka dia beruntung. Wa man kanat ghairu dzalik, sebaliknya, kok lagi males, kok lagi nglokro, dia mengambil jalan bukan jalan yang biasa dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golek dalan liya, faqad ahlaka, celaka, bakal cilaka, hancur, wes susah balike. Belajar dari ungkapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, perjalanan 1 tahun kita, kalau kita mau serius ta'amul irtiqai, kita ngoncei amal-amal pribadi kita, jauh, kita masih jauh, ya. Akeh eleke gitu daripada api. Itu mesti harus kita akui. Ngaku itu biasa. Piye? Males iki. Ya melu ngaji untuk snack lho. Wah. Jo meneh snack kayak sego padang yang ora mangkat. Lagi males. Ora dikei apa-apa. Malah kon bayar. Yo mangkat kok budal loh. Ya. Saya itu kan tinggalnya di Sekayu ya. Suatu kali itu kedatangan anak-anak muda itu banyak banget. Saya takon, dari mana nih Mbak, mau ada acara apa? Iya nih Pak, lagi nunggu sesi kedua, ada ceramah seminar agama di Po Hotel. 3.000 orang. Bayar berapa Mbak? 250. Edan, kalau kayak ceramah bayar 250. 250 itu berdesak-desakan. Lagi semangat ini anak-anak muda ini, karena memang temanya tentang ya anak muda ya, itu semangat begitu. Belajar dari setiap amal ada saat semangat dan amal itu ada bosennya. Maksudnya sunnah itu begini loh. Bapak dan Ibu kadang-kadang kan lagi awake dhewe semangat tahajud. Wah, ben mungi tahajud sampai subuh yo betah. Gitu. Bar subuhan terus delok tangi yo seger, ono sing ngono. Kadangkala lagi ngerti fadilah poso. Lah Senin Kemis enteng, wis tambah poso Daud. Stino poso, stino prei, poso meneh enteng mlaku. Lagi semangat, lagi sinau maca Quran, ngerti fadilah keutamane Al-Qur'an. Walah maca Quran sak lembar biasanya abot, matane koyo catek. Untune kaya lidahe kaya ana balunge, tapi ki ndelok Quran mak cereng. Kok matane kok malah blulu, istilahnya kalau orang Jawa itu apa? Malah padang lihat Quran. Wah, ngentek kayak maca Quran lewati sak juz enteng, 2 juz enteng, 3 juz enteng, sak khatam sekali khatam enteng. Ketika lagi
semangat. Kayak ngene iki takokke wong umroh karo haji. Walah. Juas iki. Engko sing mulih jentes sing mulih haji iki lho. Walah. Adane durung dhewe wis tekan masjid kok ngenteni yo. Engko nek wis rada lo adoh sithik kendo-kendo. Engko ngenteni ora mau adan, ngenteni qomat. Qomat ki wis engko ngenteni takbir imam. Oh cik rakaat pertama. Cik rakaat keloro. Walah ki cik dawa macane imam. Engko wis kowe nak nyusul wae engko nak pas bar Al-Fatihah. Itu moodnya orang begitu, tabiat kita kudu diakoni kayak ngono, awake dhewe iki ngalami kaya ngono. Ya. Jadi belajar dari maksudnya sunat itu begini, yo nak awake dhewe lagi ora semangat, lagi betul-betul enggak mood salat tahajud, yo diakali minimal bar isya langsung 2 rakaat walaupun kulhu. Wah, engko daripada keturun kebablas aku tak 1 rakaat sekalian witir siji wis minimal begitu. Maksudnya itu disunati kok ora babar blas. Enggak kelihatan. Kok maca Quran blas ora? Yo minimal sak minimal-minimale awake dhewe apalan sing awake dhewe apal karo lagi leyeh-leyeh santai diwaca. Minimal begitu maksudnya, minimal tuh begitu. Disunati ora babar blas dol. Sama sekali enggak. Nggih. Nah, ini saya mau bacain hadis ini. Ya, hadis lagi untuk nasihat kita. Lah pilihannya pripun Ustaz? Ya, awake dhewe ketika jatuh itu jangan sekali-kali ngambil pilihan yang salah. Bukan pilihan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini ada cerita menarik ini. Ya, dalam kitab Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabi Wurudi Hadis Syarif. Panjenengan mesti ngalami, sak durung ngalami. Tak critake sih. Kabeh awake dhewe bakal ngalami iki. Titeni iki dicatet kabeh bakal ngalami. Jadi kalau Rasulullah SAW, inna lillahi ta'ala malaikah fil ardi. Allah Subhanahu wa taala itu punya petugas. Ya. Di muka bumi ini yang namanya malaikat-malaikat. Jumlahnya enggak terhitung. Tantiku ala alsinati bani Adam. Malaikat ini ditugasi mencatat, merekam, mendokumentasikan semua apa saja yang alsinati, yang keluar dari mulut lisan Bani Adam. Oh, ini makanya hati-hati ya, dia ngomong. Kabeh yang keluar dari lisan Bani Adam, ternyata malaikat itu tidak bisa men-sharing. Ki ape apa ora wis dicatet kabeh. Semua didokumentasikan, semua ditulis, semua direkam oleh malaikat. Wa bima fil mar'i minal khairi wa syarri. Apapun yang dilakukan oleh manusia, baik itu dia memilih berbuat baik atau dia tetap memilih berbuat buruk. Malaikat ternyata tugasnya cuma begitu. Ini ada asbabnya, ini ada asbabul wurudnya. Kenapa baginda Rasulullah menyampaikan seperti ini? Jadi ceritanya begini. Akhrajahu Hakim wa Baihaqi fi Syi'bi. Ceritanya kata Imam Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau itu lagi jalan berpapasan dengan rombongan jenazah. Jenazah diangkat. Ya. Kata beliau, fa asnu 'alaiha khairan. Sebagian besar jenazah ini melewati orang-orang yang dilewati itu semuanya ngomong baik tentang jenazah ini. Ngomong apa si fulan ini? Cik nom meninggal ya padahal dhewe iki HP. Diceritake begitu. Baik, semua yang dia lewat itu dilewati orang ngomong tentang kebaikannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah ini diadukan kepada Nabi. Kok orang-orang itu cerita tentang kebaikan si fulan ya Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, wajabat wa marrobi bi ukhra. Ya kalau semuanya ngomong baik, ditulis itu kebaikan itu oleh malaikat. Tapi sebaliknya, kalau jenazah ini lewat
di tengah-tengah orang, kok orang itu ngomongin keburukan, ya malaikat nyatet. Oh si fulan ini buruk. Wah, bocah iki ra tau mambu masjid iki. Wah, babar blas. Ketoke nak salat mung nak setahun pisan Idul Fitri dan seterusnya. Wes omongannya yang buruk-buruk catat itu oleh malaikat. Makanya sebagian besar ulama-ulama menyampaikan agar kita tidak menambah keburukan jenazah itu yaskutu meneng. Awake dhewe ngerti iki mayit ki elek. Gen malaikat kok nambah nyatet meneh. Awake dhewe rasa cerita meneng. Karena apa? Kalau kita nandur keburukan, menceritakan keburukan walaupun itu sudah jadi mayit, suatu ketika awake dhewe dadi mayit, wong liya bakal nyeritake keburukane awake dhewe. Lebih baik menceritakan kebaikan orang. Ngapunten iki. Awake dhewe nak baru krungono mati biasane piye? Wah, kayak utang karo aku kudu dibayar kok. Ngono mesti. Ceritane sing elek-elek, makane atos-atos niki. Tradisi ulama-ulama dulu kalau ada orang meninggal, ini di kita belum terjadi, hanya terjadinya mohon maaf formalitas. Kalau ada orang meninggal, nanti pihak keluarga mewakili nyampaikan si mayit hakul adami, dia pun tak punya hutang piutang, mohon diikhlaskan atau mohon kami sudah menanggung ahli warisnya kalau bapak ibu ada muamalah basyariah. Itu biasanya wakil keluarga gitu. Setelah itu pemangku kepentingan, kalau enggak Pak RW, Pak RT atau tokoh masyarakat. Biasanya begitu. Gitu. Padahal ini dalam hadis sahih yang lain kata Amr ibni Yasir radhiyallahu an, al mautu wa'idun. Nasihat paling cespleng itu kalau ketemu dengan kematian. Awake dhewe nyaksikan kematian itu wes rak perlu dinasihati akeh, dicermi akeh. Dhewe langsung krasa engko bakal kaya ngono. Tradisi dulu saya di pesantren kiai-kiai itu kalau ada fulan meninggal, itu orang yang tahu dan dekat dengan fulan itu biasanya dikasih waktu untuk sambutan. Kayak ketika baginda Rasulullah SAW mau mengumpulkan sahabat, itu Ahlul Badar. Baginda Rasulullah itu nyebutkan, si fulan masuk Islamnya kapan? Dia pernah mendengar hadis dariku kurang lebih 30 hadis. Dia pernah ikut peperangan ini disebutin oleh baginda Rasulullah. Sampai kemudian dia meninggalkan keluarganya ini. Kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan ini disebutkan. Agar apa? Malaikat itu catatannya tambah akeh. Jadi kalau panjenengan jadi Pak RT di kampung, misalnya ada tetangga, ki jane tetanggane ora apik, tapi panjenengan mesti ndelok to, mesti ana sing apik to tangga ki. Maka kebaikannya itu disebutkan. Contoh Bapak dan Ibu, saya sebagai ketua RT sangat kehilangan. Tetangga kita ini sangat aweh, sangat peduli. Kalau ada yang lagi kesusahan, dia sudah datang, bawa teratak, bawa sound system, minjemi kursi. Baik banget orang ini. Kalau misalnya kita ketemu, ada teman yang dia meninggal misalnya sakit bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, dia sabar, berikhtiar kemana-mana, berobat. Dengan kesabarannya dia nggak pernah mengeluh. Nah itu ceritakan. Biar apa? Menambah banyak kebaikan-kebaikan si mayit. Jadi biasanya malah awake dhewe ora krungu meninggal, kita kadang-kadang nggak hati-hati malah ngomong mohon maaf apa? Keburukan nggih. Tanggomu kae piye? Wah, ora tau metu, ora tau serawung, malah itu kalimat buruk semua. Malaikat catet kabeh. Apa kuwi ora serawung. Jadi panjenengan jangan sampai punya anggapan logika berpikir ya. Walah malaikat ngerti ini mau bahasa Arab ora, Pak. Bahasa apa yang ngerti? Pokoke basa apa yang meneh. Mau Inggris, mau Jawa, ngerti, Pak. Semuanya direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Terus
Di dalam kita beramal ternyata menjaga konsisten istiqomah beramal itu berat. Ya memang berat. Abot pakai banget. Betul ini. Berat banget. Enggak gampang. Ini ada cerita nih dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah kalau melakukan perjalanan jauh itu sukanya di belakang Rasulullah. Jadi enggak di depan. Karena apa? Kalau di belakang, di tengah-tengah sahabat itu beliau bisa melihat, kenal dengan sahabat lain. Karena kan enggak semua sahabat ketemu gitu. Dengan berpergian jauh itu saling tanya gitu, Rasulullah jadi tahu, jadi dekat. Suatu kali Rasulullah itu bertanya kepada Jabir ibni Abdillah. Jabir itu ditanya, ya Jabir, biasanya kalau kita melakukan safar perjalanan, ontamu itu kok giras kuat. Kok hari ini ontamu kok kayaknya lemah, sakit apa ya? Kata Jabir, ya Rasulullah, onta saya sudah tua ya Rasulullah. Sudah tidak sekuat sebelum-sebelumnya. Ya. Kata Rasulullah sambil ya diganti gitu. Kira-kira kalau kita sekarang dengan teman kita motornya motor jadul misalnya gitu, telatan rasa banter, kemudian kita ngomong yo kredit meneh nambah Vespa popo gitu. Nah karena tadi lihat di parkiran Vespa-nya bagus-bagus banget ya, motornya bagus-bagus semua. Yo ganti Vespa apa ganti opo gini so banter melayu nih, kira-kira begitu. Kata Jabir kepada Abdullah ibni Jabir radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, itu saja aku sudah sulit memelihara dan menjaganya ya Rasulullah. Terus Rasulullah ngasih motivasi gini, nak tak tuku piye, nak tak tuku. Kata Jabir, nggak usah beli Rasulullah, tak kasih aja. Oh nggak mau. Terus Rasulullah mengalihkan, nggak langsung ini kesempatan nomplok tak tuku nih gratis gitu, enggak. Rasulullah kemudian mengalihkan, ini cara ya seorang pendidik ya. Rasulullah kemudian tanya, lah bojomu sapa? Kowe nikah karo sapa? Karena Rasulullah ternyata nggak semua kenal sahabat itu, istrinya. Kamu nikah dengan siapa? Ya Rasulullah, aku menikah dengan Armalah. Armalah ngerti Pak? Lagi rame. Armalah napa Pak? Janda. Loh, awakmu nom kok itu janda? Jabir ini Abdillah nggak ngomong gini, kan kalau niru panjenengan ya Rasul, nggak berani. Kan Rasulullah nikahi janda, beliau nggak berani ngomong begitu. Di kitab itu disebut, lah panjenengan nikahi Khadijah ya Rasul, nggak berani Jabir. Tapi dia dengan alasan logika yang benar. Ya Rasulullah, anna usibati ba'da ghazwatil Uhud al-ab qad syahada. Ya Rasulullah, bapakku untuk musibah ya Rasulullah. Di perang Uhud beliau syahid. Saya anak pertama ya Rasulullah. Taraktuhu banatan sab'ah. Bapakku ninggal ke adik aku wedok 7 ya Rasulullah. Cilik-cilik kabeh. Ini nak bapak tak cerita ini melek kabeh ya. Adikku 7 ya Rasulullah. Wedok kabeh. Nak aku golek ideal calon bojo. Yo, karepku dhewe. Tapi aku ditinggal ya adik-adikku cilik. Maka kenapa aku memilih janda? Kemudian Rasulullah tersenyum. Lah memangnya kenapa kau milih? Ya Rasulullah, dia lebih pengalaman. Aku belum mampu ditinggal, sejak ditinggal ayah dan ibuku, aku nggak tahu bagaimana membimbing, merawat adik-adikku. Aku tidak ingin mereka setelah aku menikah kehilangan. Wah, ternyata contoh dari sahabat luar biasa ya. Akhirnya Rasulullah, ya kalau begitu nanti kalau sampai Madinah ontamu tak beli yo. Ya. Bil uqiyah, aku duwe tabungan kata Rasulullah. Akhirnya sampai Madinah ontanya
dibeli oleh baginda Rasulullah SAW. Setelah dibeli, Jabir seneng bawa uang itu, dipanggil lagi. Jangan pulang dulu, tak tambahi. Ini kan onta milikku sekarang. Saya berikan kamu untuk bawa pulang sebagai hadiah. Subhanallah. Rasulullah begitu pedulinya cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh sahabat ini dengan begitu. Jadi ini yang menjadi penyemangat, jadi semangat. Ya, sahabat Jabir ini seakan-akan keputusan yang dia ambil itu tepat, pilihan itu tepat, nggak dapat kritikan, pilihannya tepat. Bahkan kemudian baginda Rasulullah SAW itu memanusiakan, ingin membantu dengan cara yang elegan gitu loh. Tidak dengan cara, mohon maaf, kalau ada orang membantu kan pakai syarat gitu ya. Nah, tapi ini dengan cara yang bagus gitu. Ini. Jadi kisah Jabir ini apa toh hikmahnya? Setiap keputusan itu mesti ada alasan, itu yang paling penting, Pak. Ono alasan itu selama kita alasannya ada syariatnya, Pak, ada dalilnya, insya Allah selamat, Pak, dalam amal kita. Setiap kita ngambil keputusan nih, mau ngambil keputusan apapun harus ada dasarnya, ada landasannya. Insya Allah kita akan selamat. Ini dalil Jabir mengambil sebuah istihad seperti itu. Dan Rasulullah SAW memberikan sebuah motivasi, memberikan sebuah hadiah kepada Jabir. Masya Allah. Ini cerita ini masyhur di banyak. Kenapa setiap sahabat itu ngambil alasannya seperti itu, alasan yang mereka ternyata punya alasan tersendiri. Terakhir ada di dalam Al-Quran itu surat Qaf. Surat Qaf itu juz ke-26 terakhir ya. Mau masuk ke juz 27. Ya. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW ini namanya Sya'ban. Ini masyhur diceritakan dalam cerita-cerita ini. Sya'ban ini sahabat Rasulullah ini kebetulan dia ngambil pilihan. Ini alasan, setiap amal itu mesti ada alasan. Dia kalau sahabat-sahabat tuh kan inginnya rumahnya dekat dengan Nabi gitu ya, biar dapat ilmu, dapat barokahnya. Tetapi sahabat ini agak beda. Malah ngambil pilihan rumahnya itu 3 jam dari Masjid Nabawi. Sya'ban namanya. Kalau kita kan misalnya ngantor di sini nyari kos-kosan kan yo aduh-aduh kan Mas Ge. Pasti nyari yang ada di sekitar sini kan biar efisien, hemat dan seterusnya. Lah ini Sya'ban tuh sahabat tuh pada geleng-geleng. Kok nyusah-nyusah kayak awakmu toban gitu. Kira-kira begitu gak sekarang itu? Kok kamu ngambil pilihan rumahnya jauh 3 jam dari Masjid Nabawi? Sahabat-sahabat belum ngerti kenapa ngambil pilihan seperti itu. Tetapi yang dijumpai baginda Rasulullah dengan sahabat-sahabat lain, Sya'ban ini kalau sholat 5 waktu nggak pernah terlambat. Ini yang hebatnya dia. Dan mesti baginda Rasulullah tahu persis, dia mesti berada di pojok sebelah kanan, di depan. Ya, hafal baginda Rasulullah sampai hafal. Oke, Sya'ban wis teko, sing paling adoh wis teko. Nah, gitu. Sudah datang. Nah, suatu kali sholat subuh Sya'ban ini nggak kelihatan. Ya, baginda Rasulullah ya rodok kaget. Ini kok Sya'ban dengarin rak ketok ki sholat jamaah nanti ki. Wah, nggak ada yang bisa menjawab. Nah, Rasulullah dikabari oleh malaikat Jibril kalau sahabatnya ini sudah meninggal. Akhirnya dia takziah. Bener 3 jam perjalanan ke rumah beliau. Ya. Setelah sampai di rumahnya, istrinya menyampaikan benar tadi sebelum subuh meninggal. Tetapi menjelang sakaratul mautnya itu, suaminya itu berkali-kali mengucapkan kalimat kesedihan. Orang mau mati itu kan sedih ya, kecewa begitu ya. Ada apa ya Rasulullah? Apa yang diucapkan suamimu? Kata Rasulullah.
Kata istrinya, ya ilahi, suamiku bilang gini, aduh, limada la yab'ad baiti minal masjid, ya Allah, kenapa rumahku tidak lebih jauh lagi dari masjid Nabi daripada rumahku sekarang? Istri ini kan bingung, wis 3 jam ki njaluk ado meneh. Istrinya bingung, kenapa dia menjelang sakaratul mautnya mengucapkan seperti itu. Terus apalagi yang diucapkan suamimu? Ilahi, limada lam a'taihu ta'am wasyarab kullu. Kenapa aku tidak berikan makanan dan minuman ini semuanya? Wah, istrinya bingung. Karena 3 jam perbekalan dari Madinah ke rumah itu biasanya istrinya mesti bawain makanan dan minum. Bolak-balik kan 6 jam. Biar nggak lapar lah begitu ya. Dia kok ngomong, kenapa makanan dan minumnya kok nggak diberikan semuanya? Terus kemudian begitu Rasulullah ngomong lagi. Apalagi yang diaduin? Yang terakhir dia ngaduh kenceng tuh ya Rasulullah. Ilahi limada la'atoika malabasi jadid. Kenapa aku tidak memberikan pakaian yang baru sementara yang aku berikan pakaian lawas gitu. Kemudian baginda Rasulullah dapat informasi dari Jibril. Ya. Kemudian baginda Rasulullah membacakan sebuah ayat di dalam Quran surat Al-Kahf. Laqad kunta ghaflatim min hada. Jadi awake dhewe akan menemukan sebuah peristiwa seperti Sya'ban. Semua yang hidup akan menemui sebuah peristiwa yang namanya sakaratul maut seperti Sya'ban. Tapi ini banyak pada lupa. Kemudian baginda Rasul ngingetin. Ya. Ghaflah itu artinya lalai. Min hada. Wis lalai kabeh, wis ora ngerti kabeh, gitu aka. Nanti itu bakal dibuka oleh Allah. Fabasarukal yaumal hadid. Matanya kita yang walaupun merem melihat sakaratul maut itu dibuka. Awake dhewe ndelok amal-amal dhewe. Ternyata Sya'ban itu kenapa dia mengaduh kok rumahnya tidak jauh dari Masjid Nabi itu, ternyata dia diperlihatkan balasan syawabul a'dham, balasan besar dari Allah. Orang yang dia berjalan dari rumahnya ke masjid, setiap langkahnya itu menghapus dosanya. Lah kok kecedeken gitu loh. 3 kilo, 3 jam kok kecedeken kata dia. Kok telah aduh sisan gitu. Dia kecewa. Wah, gelo aku. Sahabat-sahabat mendengar ini, wah kaget. Oh ternyata dia ngambil pilihan rumah jauh itu ingin setiap langkahnya ke masjid itu terhapus. Terus Rasulullah dengar dari Jibril. Kenapa dia kok mengaduh? Karena suatu kali dalam perjalanan dia itu sudah bersodakoh makanan, lagi duduk mau ke masjid makan dan minum itu tiba-tiba ada pengemis. Lah dia bagi 2. Dia haus dan lapar, dibagi 2 sama pengemis itu, nggak dikasihkan semua. Lah dia memberikan separuh makanan dan minum itu pahalanya luar biasa. Loh kok biar tak kayak kabeh yo. Begitu. Nah terus dia memberikan baju bekas kepada orang yang kedinginan dalam perjalanan subuh dia sholat itu. Dia ngomong, kok biar tak kayak iseng anyar yo. Kok tak kayak iseng bekas. Nah dari cerita ini Bapak dan Ibu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Setiap amal ada alasannya. Ya kan? Lah alasan itu selama wajar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sah-sah saja. Itu yang harus kita pilih dalam kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di sisa-sisa akhir tahun 1447. Kok awake dhewe tambah umur meneh 1448. Awake dhewe cik duwe angen-angen akeh tapi belum banyak yang bisa kita lakukan. Kepengine ya umroh bola bali tapi duitnya kanggo terus. Kepengine ya bantu-bantu tapi kok yo kepengin iki. Kepengine ngaji iki yo tenanan dan seterusnya tapi yo kok awake wis kesel, ngantukan, pegel kabeh gitu.
Nah, itulah karakter kita yang kita mesti harus kenali, bahwa setiap amal itu ada saat semangatnya dan ada saat bosannya. Barakallahu lakum. Cekap nggih. Kita akhiri dengan doa. Allahumma taqabbal minna wa minkum bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihaqqi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil Quran wa lakal hamdu bi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma qsim lana min khasyatik ma takhulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina marhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'al khaira umurana akhirahu wa khaira amaluna khawatimahu wa khaira ayamuna yawma liqa'ik. Allahumma syukran laka ya Allah, syukran laka ya Allah ya ilahana, ma tafaddalta alaina hadal majlis ya Allah, waftah lana abwab an-ni'mah, abwab as-sihah, abwab al-ilmi, abwab ar-rizqi, abwab as-sa'adah wal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warham wa'fu amma ta'lam innaka 'antal 'azz wal akram. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.